السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين قدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات الإخوان والأخوات وطلاب وطالبات rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan tafsir Juz'il Am atau tafsir Juz'il Thalathin, tafsir Juz' Amma atau Juz' 30 min kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Dan pembahasan kita sudah masuk di tafsir surah Al-Alaq. Kita akan masuk ke tafsir surat berikutnya. Sebelumnya sudah kita selesaikan dari tafsir surat At-Tin. Berikutnya berdasarkan urutan yang telah disebutkan dalam mushaf, dari mushaf Utsmani, setelah surat At-Tin yaitu surat Al-Alaq. Di dalam surat Al-Alaq ini kita bacakan terlebih dahulu dari surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Ya, sebagaimana biasanya telah kita sampaikan sebelumnya bahwa setiap awal surat maka dimulai dengan basmalah, bukan tasmiyah ya. Kalau tasmiyah sekedar ucapan bismillah. Adapun basmalah, para ulama menyebutkan makna basmalah adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali awal surat dari surat At-Taubah. Ya, adapun surat Taubah maka tidak dimulai dengan basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Di awal surat Al-Alaq ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bentuk fi'il amr. Ya, dari qara'a yaqra'u, fi'il amrnya iqra, bacalah. Ya, sudah ma'ruf di kalangan nahwiyin, ahlu nahwu, gitu ya. Atau yang pernah mempelajari nahwu, ada yang disebut dengan fi'lul amri. Ada fi'il, kata kerja yang menunjukkan perintah. Ya, kata kerja yang menunjukkan perintah, ada fi'lul madhi, ada fi'lul mudhari', ada fi'lul amr. Nah, di awal surat Al-Alaq ini Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan fi'il amr, yaitu iqra, yang mana khitabnya di sini mukhatabnya dhamir mukhatab yang berbentuk mustatir, tersembunyi di dalam fi'il amr ini. Jika ditakdirkan dia anta, ya, jika dimunculkan iqra ini, yang diseru atau yang menjadi fa'il dari fi'il amr ini adalah anta, tapi dia tersembunyi. Ini istilah dalam ya kaidah bahasa Arab. Fa'ilnya di sini berupa dhamir yang tersembunyi, jika dimunculkan dia anta. Ya, iqra, bacalah engkau. Dan engkau yang dimaksud di sini
Nanti akan disebutkan juga ayat ini yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diperintahkan untuk melakukan qiraah, membaca. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tidak bisa baca dan tulis. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu, bi ismun. Ya, ba di sini yang tepat adalah ba isti'anah. Harful ba li isti'anah, huruf ba untuk meminta aun, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana huruf ba ini kita dapati pada ucapan tasmiyah ataupun basmalah tadi. Ya, bismillah. Tatkala seorang menyebutkan bismillah pada setiap amalnya, maka di situ ada takdir, ada fiil yang disembunyikan, mahdzuf, yang jika dimunculkan dia sesuai dengan apa yang akan dia kerjakan. Ya, semisal dia ingin makan, maka ketika dia mengatakan bismillah, seakan-akan dia mengatakan akulu at-ta'am, saya akan mengkonsumsi makanan dengan meminta pertolongan ya melalui nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibolehkan tawassul itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Boleh menjadikan nama Allah sebagai perantara. Ya, untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Nah, demikian juga ketika kita mengucapkan bismillah, itu kita gunakan namanya untuk mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, al-aun dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyebutkan ba-nya ini ba isti'anah, ba minta tolong. Huruf ba yang menunjukkan minta tolong. Makanya tidak boleh menggunakan ba ini ketika tolab menuntut sesuatu, menggunakan ba ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Jadi qara'a yaqra'u, qira'atan masdarnya ya, qira'atan atau Quran, maka dikatakan Quran karena bacaan. Quran dikatakan bacaan. Iqra' bismi rabbika alladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Rabbmu. Ya, ini mudhaf ilaih, ba, kemudian ismi menjadi majrur karena ada huruf ba jar ini yang bermakna isti'anah tadi. Rabbika, yakni Rabb Allah Subhanahu wa taala, ka yang dimaksud itu adalah kamu, anta, alladzi isim mausul ya, khalaqa yang telah mencipta. Bacalah dengan nama Rabbmu ya Muhammad yang telah menciptakan. Itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Baik, itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, khalaqal insana min alaqin, yang telah menciptakan al-insana sebagai maf'ulun bih, dan ya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia min alaq. Ya, min alaq yakni min alaqah. Min alaqah sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa proses terjadinya penciptaan manusia itu dalam bentuk mudghah, dalam bentuk 40 hari. Kemudian berubah menjadi alaqah, itu serat-serat daging yang menggantung di dinding rahim. Nah, Allah Ta'ala menyinggungnya di sini. Khalaqal insana min alaq, yakni min alaqah, selama 40 yauman. Ya, selama 40 hari di dalam perut setiap ibu. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari alaq. Ya, dari mudghah, kemudian berubah menjadi alaq yang menggantung di dinding rahim. Dikatakan alaq, yakni serat darah itu sudah menggantung di dinding rahimnya. Alaqah itu gantungan. Taib. Kemudian setelah itu berubah menjadi ya mudghah, nutfah, nutfah, kemudian berubah menjadi alaqah, kemudian berubah menjadi mudghah. Taib. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kembali fi'lul amr, yakni iqra, bacalah
wa rabbuka. Nah, itu dibaca dengan dhammah ya, kedudukannya marfu, wa rabbuka. Wawnya di situ adalah waw haliyah. Bacalah dalam keadaan Rabbmu yang paling akram. Ya, wawnya di situ waw hal, yang lebih tepat itu adalah waw hal. Bacalah ya Muhammad, dan Rabbmu adalah yang paling akram. Nanti akan dijelaskan mungkin di sini apa makna al-akram ya, insyaallah. Ya, akram yang menunjukkan kemuliaan, kebaikan, yang memberi tanpa batas. Itu makna karim. Kita sering menyebutnya dengan kedermawanan, jawadun, karimun, itu berdekatan maknanya, yang maha dermawan. Nah, bacalah wahai Muhammad, wa rabbuka al-akram, dan Rabbmu dalam keadaan yang paling mulia. Wa rabbuka al-akram. Beda dengan tadi bismi rabbika, karena itu jelas ya majrurnya dengan mudhaf ilaih. Kemudian ayat yang keempat, allazi 'allama bil qalami, yang telah memberikan ta'lim, pengajaran, yang telah memberikan pengajaran atau pelajaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bil qalam. Sebagian mengatakan bahwasanya ada yang mahdzuf di situ, allazi 'allamal kitabah bil qalam, yang telah ngajari menulis dengan menggunakan pena. Ya, nanti beberapa tafsiran mungkin dibawakan oleh beliau di sini maknanya. Allazi 'allama bil qalam, yang telah memberikan pengajaran kepada manusia dengan al-qalam, dengan pena. Kemudian ayat yang kelima, 'allama al-insana ma lam ya'lam. 'Allama, yang telah memberikan ta'lim kepada insan, manusia, yang telah memberikan ilmu, yang telah mengajarkan ilmu kepada insan, yaitu Allah. Jadi apabila kita saat ini menguasai beberapa bidang ilmu, maka ketahuilah yang mengajari kita itu sejatinya asal muasalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang memiliki ilmu kemudian di luar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala dan di luar dari karunia-Nya, tidak ada. Ya, apa yang kita dapatkan saat ini berupa ilmu, apapun itu ilmunya, baik itu berkaitan dengan ilmu agama ataukah itu ilmu dunia yang bermanfaat, maka itu semua adalah pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. 'Allamal insan, yang telah mengajari insan, ma, yaitu sesuatu, ya, mausul, sesuatu, lam ya'lam. Ma menunjukkan keumuman, ilmu apapun itu yang bermanfaat, yang bagus, terlebih lagi ilmu agama. Allah yang mengajari manusia, yang dahulunya dia la ya'lam, lam ya'lam, dahulunya tidak punya ilmu, enggak tahu apa-apa. Ya, kita dahulunya tidak mengetahui sesuatu apapun. Nah, saat ini Allah Ta'ala karuniakan kita dari sebagian kecil, ya, dari ilmu, dari perbendaharaan ilmu yang sangat luas yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang ke-6, kalla, ini sudah berlalu pembahasan kalla, huruf apa itu? Harfu rad'in wa zajr. Ya, huruf yang didatangkan tujuannya untuk memberikan peringatan keras. Sekali-kali tidak. Kalla innal insana yatgha, lamnya lam yang didatangkan untuk menguatkan inna. Nah, berlalu juga pembahasannya. Aslinya apa? Innal insana yatgha. Tagha bermakna melampaui batas, tauhud, maka dikatakan tauhud. Ya. Taghal ma, airnya tumpah melampaui batasan, seperti botol ini. Nah, ini kan ada batasnya, ujungnya itu, ujung botol. Ketika dia meluap tumpah-tumpah, nah, namanya taghal ma. Maknya airnya melampaui batas. Nah, orang-orang atau manusia yang disifati tagha atau yatgha adalah manusia yang melampaui batas, sehingga dikatakan tauhid. Kenapa dikatakan tauhid? Karena mereka makhluk, akan tetapi melampaui batas sampai kepada batasan khaliq, ditempatkan ke, ya, tempat al-khaliq. Maka ini tidak boleh melampaui batas, karena makhluk tidak bisa mencapai tingkatan khaliq. Taib.
Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu, sungguh lamnya itu la yatgha. Ya, sungguh manusia itu melampaui batas, bersikap tagha. Nah, ini dia keumumannya manusia suka melampaui batas dalam banyak hal. An ra'ahu istaghna. Ya, an ra'ahu istaghna. An masdariyah ini ya sebenarnya. Ra'ahu dari fi'il ra'a, bahwa insan itu melihat, hu-nya itu kembali kepada dirinya sendiri. An ra'ahu, bahwasanya manusia itu melihat dirinya sendiri, istaghna. Oh, istaghna ya, merasa enggak butuh, merasa mampu berdiri sendiri, seakan-akan dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Lail yang pernah kita bahas, ya sudah kita bahas ya, surah Al-Lail sudah. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang pelit, ya, dia istaghna, lawan dari ittaqa. Sebelumnya kan ittaqa. Wa amma man a'ta wattaqa. Ya, wasaddaqa bil husna. Lalu Allah sebutkan kebalikannya. Wa amma man bakhila, bakhila lawan dari kata a'ta. A'ta gemar memberi, bakhil tidak mau memberi. Ittaqa artinya orang yang butuh dengan Allah, makanya dia bertakwa. Istaghna orang yang sombong, merasa ghani. Ghaniyun itu kan orang yang enggak butuhkan yang lain. Makanya Allah Ta'ala dinamai dengan Al-Ghani, karena Allah tidak butuh dengan yang lainnya, kaya. Itulah hakikatnya, sejatinya orang kaya, aslinya. Ya, aslinya kalau dikatakan ghaniyun, kaya, itu enggak butuh yang lain dia. Ya, dia mampu mengerjakan sendiri. Ya, dia mampu untuk berdiri sendiri, mengerjakan sendiri. Adapun manusia disifati ghaniyun, itu hanya untuk membedakan dengan fuqara saja. Tapi tetap dia butuh orang, kan begitu ya? Dia tetap, nggak ada yang namanya orang kaya kemudian tidak butuh. Dia butuh tukang, butuh kuli, butuh pembantu, butuh manusia. Nggak bisa dia mengerjakan sendiri, kerepotan dia dan tidak kuat. Ya, jadi terbatas. Itulah dia namanya makhluk. Bisa saja penamaan sama, tapi hakikatnya tidak sama. Allah itu ghaniyun. Manusia juga ada yang disebutkan ghani, aghniya. Allah itu Rahman. Ada juga manusia yang penyayang, tapi nggak sama. Ya, hakikatnya itu tidak sama. Kualitasnya jauh lah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang bisa menyamainya. 6. An ra'ahu istaghna. Ketika manusia itu melihat hu itu kembali kepada diri si insan itu sendiri. Jadi seakan-akan an ro'a nafsahu istaghna. Ketika seorang insan melihat dirinya sendiri, merasa sudah kaya, istaghna, enggak butuh yang lainnya, enggak butuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya diawali tadi dengan apa? Kalla, karena huruf kalla ini didatangkan untuk memberikan peringatan keras terhadap siapa? Terhadap insan yang yatgha. Jenis manusia yang suka melampaui batas, tagha. Ya, lalu Allah Taala sebutkan juga bagaimana karakter manusia atau insan yang toghut ini, yang tagha. Ya, ini dia melihat pada dirinya sendiri istaghna, merasa sudah paling hebat, paling kaya. Ya, walaupun nanti disebutkan, para ulama menyebutkan setelah ayat yang ke-6, setelah ayat yang ke-5 atau ayat yang ke-6, ini jaraknya jauh penurunan ayatnya. Ya, walaupun terlihat di sini satu surat. Karena ayat 1 sampai 5 ini jelas dalam sejarah, ini adalah 5 ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun ayat ke-6 dan seterusnya, ini sebagai teguran untuk orang kafir, dan para ulama mufassirun lebih mengarahkan kepada Abu Jahal. Ya, kepada Abu Jahal yang dimaksud ini ayat yang ke-6. Kalla innal insana la yatgha, ini lebih diarahkan kepada siapa? Abu Jahal yang dari awal memang suka mengganggu, ya, suka mengganggu Nabi SAW dan mengintimidasi ataupun memusuhi Nabi SAW. Nah, itu yang dimaksud di sini. Tapi secara umum adalah musuh Nabi SAW pada waktu itu. Ya, untuk menunjukkan bahwasanya orang-orang yang melampaui batas, memusuhi Nabi, ini tagha ini.
dan merasa istaghna, enggak membutuhkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat dirinya sendiri sudah merasa cukup. Ya, apa faedahnya ini ngikutin laki-laki ini padahal dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Taib, an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbik ar-ruj'a. Ar-ruj'a ini isim inna aslinya. Aslinya innar ruj'a ila rabbik. Sesungguhnya pengembalian itu kepada Rabbmu ya Muhammad. Ar-ruj'a dari kata ruju'. Ya, dia dimuannaskan. Ruj'a mengikuti wazan fu'la menjadi isim maksur. Nah, inna ila ruj'a, sehingga ar-ruj'a ini kalau mau di-i'rab dia sebenarnya kedudukannya adalah isim marfu'. Tapi alamat rafa'nya bukan dhammah zahirah tapi dhammah muqaddarah. Ya, di kalangan para nahwiyin paham itu. Yang belajar nahwu. Taib, inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbmu lah ya Muhammad, itu maksudnya pengembalian segala sesuatu. Ar-ruj'a itu rujuk, semua marja'nya, maraji'nya itu kepada Rabbmu. Nanti akan kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ara'aita alladzi yanha. Ini bersambung. Abdan idza shalla. Abdan di sini mansub fathatain, itu abdan itu adalah maf'ulun bihi dari yanha. Maf'ulun bihi dari yanha. Pernahkah engkau melihat ya Muhammad? Nah, ini sudah masyhur ya. Ara'aita bermakna apa? Akhbirni. Ya, kabarkan kepadaku ya Muhammad orang yang melarang, yanha. Naha yanha. Ya, melarang, mencegah. Pernahkah engkau melihat seorang yang melarang seorang hamba, yanha abdan idza shalla, apabila mengerjakan salat? Ya, jelas awal-awal turunnya ayat ini belum ada salat. Ketika turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apakah sudah ada perintah salat? Belum. Makanya nanti para ulama menyebutkan ayat-ayat dalam surah Al-Alaq ini dalam satu surat dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi proses turunnya enggak satu waktu. Ya, tidak satu waktu karena berbeda. 1 sampai 5 itu kejadiannya di awal-awal Islam, ya, di awal-awal beliau diangkat menjadi seorang rasul. Ya, di awal-awal beliau diangkat menjadi seorang nabi. Ya, karena surat Al-Iqra atau 5 ayat awal surat Al-Alaq ini atau surat Al-Iqra, ada yang mengatakan surat ini surat Iqra juga namanya, ya. Bisa dinamakan surat Iqra, ada yang mengatakan surat Al-Alaq. 6. Dan surat ini diturunkan atau 5 ayat awal dari surat ini sebagai tanda bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, belum menjadi rasul. Ya, belum menjadi rasul, karena nanti diangkatnya beliau menjadi rasul itu dengan surat Al-Mudaththir, ya, dalam surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir. Nah, surah Al-Mudaththir, awal surat Al-Mudaththir ketika diturunkan kepada nabi, disitulah beliau diangkat menjadi rasul. Ya, adapun awal dari surah Al-Alaq ini atau 5 awal dari surah Al-Alaq ini sebagai tanda bahwasanya beliau telah diangkat menjadi nabi, belum menjadi rasul. Baik. Nah, sementara ayat lanjutannya seperti tadi kita bahas sudah sampai ayat ke-9 dan 10 disebutkan salat. Padahal salat belum diturunkan, di awal-awal beliau diangkat menjadi nabi. Berarti ini ada 2 bagian yang terpisah turunnya. Sehingga ada yang mengatakan bahwasanya dari ayat yang ke-6 itu mengisahkan orang kafir yang suka ganggu Nabi. Ya, lebih diarahkan kepada Abu Jahal. Taib. Ara'aita alladzi yanha, pernahkah engkau melihat orang yang melarang seorang hamba, abdan idza shalla, apabila dia mengerjakan salat. Ara'aita, pernahkah engkau melihat atau kabarkan kepadaku, in kana 'alal huda. Ya, jika ya orang tersebut berada di atas hidayah. Maksudnya orang yang dilarang tadi. Pernah nggak lihat orang yang melarang orang lain atau melarang seorang hamba apabila dia sholat? Dan pernahkah engkau melihat jika dia yang dilarang itu adalah seorang yang di atas hidayah? Nah, itu dia menceritakan ini, masih melanjut. Ara'aita in kana 'alal huda, ya, kabarkan ya Muhammad jika orang tersebut di atas hidayah, au amara
bittaqwa. Orang yang dilarang-larang untuk sholat tadi, dia memerintahkan untuk bertakwa. Ini sebagai peringatan juga bagi orang-orang saat ini yang melarang-larang orang kajian kan gitu ya. Padahal yang disampaikan, yang diperintahkan adalah ketakwaan, bukan kemaksiatan. Bukan merintahkan orang, ngumpulin orang kemudian buat jahat, buat maksiat, enggak. Ya, memerintahkan untuk bertauhid dan melarang manusia agar tidak berbuat kesyirikan. Tapi ya seperti itu. Nah ini dia, sholat dilarang kan begitu ya. Pernahkah melihat seorang yang melarang orang lain untuk mengerjakan sholat, padahal yang dilarang itu di atas hidayah, yang dibawanya itu adalah ketakwaan. Au amara bittaqwa, yang dia perintahkan juga adalah ketakwaan. Tapi dilarang, dicegah, dimusuhi. Nah, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana menurutmu jika dia berdusta dan berpaling? Ya, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, alam ya'lam bi anna Allah yara. Ya, ini susunan ya, ini susunan dari seperti alam nasyrah, sudah berlalu pembahasannya, yaitu susunan dari hamzah istifham dengan huruf nafi. Ya. Yang mana apabila bertemu keduanya ini maknanya adalah positif kan begitu. Kemarin sudah kita lewati pembahasannya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ya, ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar melihat apa yang terjadi pada hamba-hambanya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah manusia itu mengetahui bahwasanya Allah taala melihat, yara. Allah taala itu melihat hamba-hambanya. Jangan dikira Allah Ta'ala tidak tahu dan tidak melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Itu hanyalah dugaan orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang kafir menduga bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian kerjakan. Ya. Walakin dzanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tapi ya, kalian mengira bahwasanya Allah Ta'ala tidak tahu kebanyakan dari apa yang kalian kerjakan. Maka inilah prasangka buruk, dugaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengira dan menyangka bahwasanya Allah nggak lihat, Allah nggak tahu. Ini dugaan yang paling buruk, menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya buta, berarti menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak lihat. Na'udzubillah. Taib. Maka Allah Ta'ala menyebutkan sini alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la in lam yantahi. Sekali-kali tidak. Ya, ini susunan dari lam dan in. Lam ini lam qasam, lam sumpah, lamnya ini. Ya, lamnya ini lam sumpah. Sekali-sekali tidak. Ya, la in lam yantahi, sekiranya dia bersumpah ya. Ini lam sumpah untuk menunjukkan penegasan. Sekiranya dia tidak berhenti juga dari memusuhi orang yang baik ini, kan begitu. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intaha yantahi, itu hilang anunya ya, huruf illah terakhir dari intaha yantahi. Itu sebenarnya ada i-nya lagi, ada huruf iya-nya tadi dia terbuang, mahzuf. Ya, majzum, bukan mahzuf, majzum, dikarenakan masuknya huruf lam. Ya, aslinya itu ada ya-nya itu. Sekali-kali tidak, sekiranya dia tidak mau juga berhenti. Intaha itu kan berhenti, intaha yantahi. Sekiranya dia tidak mau juga berhenti memusuhi, lanasfa'an, itu aslinya setelah ain itu nun. Aslinya setelah ain adalah nun. Nah, ya, lamnya itu adalah lam taukid. Ini mau kita pisah dulu. Itu fi'il mudhari'. Paham ya? Ya, itu fi'il mudhari'. Aslinya itu fi'il mudhari'. Safa'a nasfa'u, yasfa'u. Kemudian pakai nun sebagai huruf mudhara'ah nun. Bahwasanya ada dhamir mustatir takdiruhu nahnu, ada nahnu di situ. Nah, nun sukunnya itu apa? Adalah nun taukid khafifah, yang pernah belajar dia. Nun taukid, ada nun taukid yang tebal gitu ya, yang syadidah, ada yang khafif
Ya, seperti kalau antum baca latar kabunna tabaqan an tabaq. Nah, nun tasydidnya itu adalah nun taukid namanya. Aslinya kan raqiba yarkabu. Ya, raqiba yarkabu, tarkabu. Ya, tapi ditambahin nun taukid. Nun taukidnya ada dua, nun taukid yang dia bertasydid, ada nun taukid yang dia sukun. Nah, ini pakai nun taukid yang sukun. Ya, cuma dalam penulisan seperti itu. Banyak terkadang kita terkecoh dengan penulisan di mushaf Utsmani ini. Rahmah aja kadang pakai tak biasa ya. Kalau dalam mushaf Utsmani kadang penulisan rahmah itu tidak pakai tak marbutah tapi pakai tak biasa kan begitu ya, bukan pakai tak marbutah. Taib. Ya, jadi kita perlu banyak belajar juga ini. Belajar penulisan Al-Qur'an. Kita orang Islam tapi nanti tidak tahu asal muasal ini Al-Quran ini. Ini aslinya nasfa'an, ada nun sukun aslinya ya. Bisa ya dibayangkan ya, nggak ada papan tulisnya kan. Nasfa'an, nun sukun begitu dia. Tapi karena setelahnya ketemu dengan ba, untuk memudahkan pembacaan dibuat begitu tulisannya. Ya, alif jadinya nasfa'an terus ditambahin huruf mim sebagai tanda untuk hukum tajwid, ya, sebagai tanda sebagai hukum tajwid. Lanasfa'an, aslinya begitu. Lanasfa'an bin nasiyah, karena nun ketemu ba, jadi lanasfa'an bin nasiyah. Jelas ya? Jadi kalau dia tidak mau, sekali-kali tidak kala, la illam yantahi, kalau ini orang nggak mau berhenti juga dari memusuhi, nasfa'an, benar-benar sungguh-sungguh, karena ada nun sukun taukid, sungguh-sungguh akan kami gitu ya. Nasiyah itu ini nih, ubun-ubun. Gak mau berhenti juga kamu nih, diginikan ubun-ubunnya. Mau digituin. Itu saking marahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu Safa Ayasmu itu ngerenggut gini, ngerenggut dengan kuat begini. Digituin. Kalau nggak mau berhenti juga kami tarik ubun-ubun kamu ini, bandel betul kamu gitu ya. Sampai seperti itu. Itu nasfa'ah artinya. Nasiyah itu ini, Ikhwan. Nasiyah itu ini. Bunubun ini. Ya. Itu nasiyah. Baik. Jadi ini merupakan ungkapan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala karena terus memusuhi utusan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati memusuhin orang-orang yang mengajak kepada ketakwaan, berusaha berada di atas hidayah, lalu dimusuhi. Dibubarkan kajiannya, ya kan? Difitnah, dituduh ini dia, masya Allah. Padahal tidak ada mereka memerintahkan kemaksiatan, kemungkaran. Yang diperintahkan juga adalah ibadah yang sebenarnya. Diajak untuk ibadah saja, diajak untuk baik, diajak untuk soleh, berbuat amal soleh. Itu saja sudah berhenti. Nggak minta bayaran juga, ya. Nggak minta kepada orang-orang yang diajak itu supaya setoran sama dia, nggak ada. Gratis, ya, hanya diajak saja, tapi dimusuhi. Taib. Sehingga ada sebagian orang mengatakan, ya ini istilah sebagian orang yang saya baca itu, ini bukan lagi beda apa katanya? Bukan beda pendapat katanya ya, tapi sudah beda pendapatan. Ya, kata sebagian orang. Saya hanya menukil saja kan begitu. Bukan saya yang bilang. Baik, selanjutnya ya, nasiyatin kadzibatin khati'ah, ya ini ubun-ubun pendusta lagi durhaka ya. Jadi disifati dengan banyak sekali kadzibah khati'ah. Khati'ah itu yang buat salah atau si durhaka. Akan kami renggut, akan kami cengkram ya, semakna dengan itulah. Nanti dilihat terjemahannya dalam Quran. Pokoknya itulah dia pemahamannya. Kadang kalimat itu untuk dijadikan sebagai tulisan dalam tafsir itu kadang ada yang kurang mewakili kan gitu ya, tapi dengan ungkapan badan tuh buat gemes kan gitu ya. Nasfa'an bin nasiyah itu kayak dicabut ubun-ubunnya itu tuh kan sakit ya, ditarik seperti itu. Ubun-ubun siapa? Nasiyatin kadzibah khati'ah, ini ubun-ubun seorang pendusta lagi durhaka. Falyad'u nadiyah, maka hendaknya kamu panggil nadiyah, ya ini orang-orang yang ada di majelismu. Ya, panggil. Mana panggil? Teman-temanmu panggil sini.
kalau bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Fal yad'u nadiyah, sanada'u zabaniyah, kami akan panggil zabaniyah. Siapa zabaniyah ini? Malaikat. Nah, kau panggil sudah teman-temanmu. Kalau kamu berani gitu ya, dari kalangan manusia, kata Allah taala, kami panggil ya tentara-tentara kami dari kalangan malaikat. Ya, silahkan mau duel manusia lawan malaikat. Ya, sudah terjadi perang-perang sebelumnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana malaikat ikut berperang dalam fisabilillah, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayatnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ya, wa junudan lam tarauha, kami turunkan sakinah kepada kalian saat terjadinya peperangan, dan kami turunkan junud, tentara-tentara, lam tarauha, kalian enggak lihat. Ya, jadi Allah taala mampu untuk menurunkan bala tentaranya dari kalangan malaikat yang kalian tidak bisa lihat, akan tetapi memukul mundur musuh-musuh kalian. Ya, akan dipukul mundur musuh-musuh kalian, sehingga pedang yang begitu tajamnya ya tidak mampu menyentuh tubuh orang-orang beriman. Peluru yang begitu tajam ataupun bom yang begitu keras meledakkan dan menghancurkan, itu tidak akan mampu menghancurkan orang-orang beriman. Baik. Itu dia kata Allah, fal yad'u nadiyah, panggil, silahkan. Dia panggil ya nadiyahnya. Nadiyah itu orang-orang yang ada di majelisnya, teman-temannya, itu nadiyah. Ya, sanada'u zabaniyah, kami panggil zabaniyah. Kalla, sekali-kali tidak, la tuti'hu, jangan engkau mentaatinya, ya, ini orang yang seperti ini, setipe ini. Orang tipe kalian seperti ini memusuhi Allah, memusuhi agama Allah, memusuhi orang-orang yang memberitakan bertakwa. La tuti'hu ya Muhammad, jangan taati orang-orang seperti ini. La tuti'hu, kalla la tuti'hu, wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada perintah untuk sujud, ya, disunnahkan ketika kita membaca, ini tidak wajib, akan tapi disunnahkan bagi kita untuk melakukan sujud tilawah, ya, sujud qiraah. Dikatakan sujud tilawah, maksudnya tilawah itu qiraah, saat kita tilawah atau qiraah Quran dan melewati perintah untuk sujud, disunnahkan kita untuk sujud baik dalam solat ataupun di luar solat. Baik, kemudian sedikit kita akan bacakan di sini beberapa penjelasan kalimat dari muallif di sini. Kata beliau, alaq, ya, alaqun. Apa makna al-alaqu? Jam'u alaqatin. Ini jamak dari alaqah. Wa hiya al-qita'ah min ad-dam al-mutamasik, sumiyat bidzalika li'annaha tu'allaqu lirutubatiha bima tamurru alaih. Jadi dikatakan alaq adalah jamak dari alaqah, yaitu semacam gumpalan darah, serat-serat darah yang dia mutamasik, ya, mutamasik yang dia menggantung, menempel. Ya, mutamasik dia mulai menempel. Awalnya kan nutfah dalam bentuk cairan, ya, air yang dia belum punya kekuatan. Lalu secara berangsur-angsur Allah taala jadikan nutfah tadi yang lemah tadi dalam bentuk cair, ya, di dalam rahim seorang ibu, berubah menjadi serat-serat darah yang mulai dia menggantung di dinding rahim. Makanya dikatakan alaqah. Ya, karena awalnya nutfah, nggak mampu dia nempel di dinding rahim, nggak punya kekuatan. Ini yang bisa jatuh katanya keguguran, sakot. Nah, gitu ya, keguguran. Dia sudah mulai menjadi gumpalan darah yang dia menempel di dinding rahim. Lalu nanti setelah 40 hari berubah menjadi mudghah, jadi serat-serat daging. Taib. Itu yang dikatakan alaq di sini. Kemudian yatgha maknanya yatajawazul hadd fi zulmil ibad wa yastakbiru ala rabbih. Ya, dikatakan yatgha, ini seorang yang melampaui batas, yatajawazu al-hadd, di dalam berbuat kezaliman terhadap manusia dan bersikap istikbar, sombong terhadap Rabb-nya. Itulah makna kalimat yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Jadi seorang insan itu sekali-kali tidak, dia adalah seorang yang melampaui batas di dalam berbuat kezaliman dan bersikap sombong terhadap Rabb-nya, menolak kebenaran. An ra'ahu istaghna, an ra'a nafsahu mustaghniyan anil khalqi. Nah, ini dia maknanya.
Yaitu ketika insan tadi melihat pada dirinya adalah orang yang maha kaya, mustaghniyan, maha kaya dari makhluk yang lain, dari sisi harta, anak ataupun keluarga. Nah, itulah manusia. Kadang lupa diri ketika dititipkan atau diberikan oleh Allah Ta'ala sebagian dari karunia Allah kepadanya, tapi dia justru lupa diri ketika diluaskan hartanya, dibanyakkan anak keturunannya dan keluarganya, lalu dia bersikap istaghna. Ar-ruja'a, ya ini maknanya al-marja', al-ma'ab, yaitu tempat kembali. Ya, lanasfa'an, nah ini perhatikan, lanasfa'an, gitu ya. Lanakhuzan, nah itu dia. Aslinya maknanya lanakhuzan, akan kami ambil. Ya, safa'a itu bermakna akhoda. Akhoda itu ambil. Ya, makna akhoda juga bisa bermakna menyiksa. Ya, makna menyiksa. Allah Ta'ala akhodallahu, ya, akhodahullahu, Allah Ta'ala menyiksanya. 6. Jadi itu makna lanasfa'an lanakhuzan. Nah, gitu ya. Nunnya sukun, yaitu nun taukid. Nun sukun, nun taukid di situ. Nun taukid yang khafifah. Taib. Nah, di situ juga ada tambahan bahwasanya makna safa'a yasfa'u itu bisa bermakna latoma. Lanal taman wajhahu, akan kami tempeleng wajahnya. Latoma itu tempeleng. Dalam bahasa kita ya. Nah, itu bisa makna nasfa'a tadi, nasfa'u. Bisa bermakna latoma. As-safa' huwa al-jazab asy-syadid. As-safa' ini juga bisa bermakna tarikan yang sangat keras. Nah, itu ya. Jadi jazab itu majazub, yang ditarik. Majazub lain, bukan versi yang majazub. Sama fiilnya, sama ya. Al-jazabu asy-syadid, yaitu sebuah tarikan yang keras. Itu dia safa. Jadi makanya ubun-ubunnya itu ditarik sekeras-kerasnya. Kenapa? Karena masih juga nggak mau berhenti dari memusuhi utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. An-nasiyah adalah sya'ru muqaddam, sya'run muqaddamur ra'si, sya'run muqaddamir ra'si. Ya, dikatakan nasiyah adalah rambut yang bagian depannya kepala, ini maksudnya, ya. Ini nasiyah. Ubun-ubun kita bilang. Tepat di tengah kepala yang biasanya kalau rontok botak itu ya. Enggak ada lagi ubun-ubun yang sudah tua, merontokan. Yang di sini ini. Ya, muqaddam ra's. Bukan yang di sini ya, bukan yang di sini, bukan yang agak ke depan, tapi yang agak mundur dikit. Nah, ini ubun-ubun. Baik, itu ditarik. Ya, ini ungkapan gitu ya. Sebagaimana kalau misalnya ada seorang penguasa yang memang ingin menimpakan hukuman kepada bawahannya, itu biasanya ditarik rambutnya gitu ya. Kan begitu. Ya, ingat dulu waktu sekolah dulu gitu, ada guru gitu. Kalau ada yang bandel itu kan gitu. Alhamdulillah sekarang gurunya baik-baik kan gitu ya. Ya kan, guru sekarang baik-baik kan. Baik. Nadiyah, apa makna nadiyah? Yaitu ahlu majlisihi, ansaruhu min ashiratihi, yang menolong dia dari keluarganya, wa qaumihi. Ya, wan nadi huwal majlis alladhi yajtami'u fihi nas. Nah, itu dia. Kalau kita bilang, orang sini apa bilangnya? Bubuhan. Nah, itu ya, bubuhannya, gitu ya, bubuhan. Majlis. Kalau dalam sini ahlu majlis, maksudnya ansaruhu, yang biasa nolong dia. Kalau ada aku diganggu sana, datang semuanya. Nah, itu panggil, kata Allah. Fal yada'u nadiyah, panggil dah bubuhanmu. Ya, sanada uzabaniyah, kami panggil malaikat. Ya, kami panggil malaikat. Taib. Az-zabaniyah malaikatul azab. Nah, itu dia ya. Zabaniyah ini adalah penyebutan untuk malaikat yang ditugaskan untuk membawa siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian panggil bubuhan kalian, kami panggil malaikat yang akan membawa siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ayo tandingkan, kan begitu. Nah, kan begitu. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Nah, ini masih di saja ya. Ini panjang lagi nih kalau ini. Baik, kita cukupkan saja ya dulu sampai di sini. Insyaallah semoga tadi bisa kita resapi, bisa kita tadabburi, yang terpenting bagi kita. Walaupun masih di tafsir bahasanya saja, kita masih mengungkapkan atau masih menyampaikan ibarah-ibarah dari sisi bahasa saja. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan dari penjelasan penulis di sini.
tentang beberapa tafsiran penting dari ayat-ayat dalam surat Al-Alaq ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan pelajaran bagi kita semua dari setiap wahyu ataupun ayat yang dibacakan kepada kita semua. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.